janganlah kita kemudian merendah, tawadhu. Tapi kita harus bersikap gagah, harus bersikap takabbur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jibril Vlog. Kali ini kita akan membahas beberapa sifat-sifat mulia yang mana harus kita pahami dan kita berusaha untuk kita miliki, yaitu as-sakha, dermawan, kemudian tawadhu dan izzatun nafs. Tawadhu dan izzatun nafs. Sebelum kita membahasnya, mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سؤال فضل جل وعلا فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا به بعلومه في الدارين آمين. As-sakha'u utawi iku nerangno loman, huwa utawi sakha iku badlul mali nyerahkan harta min ghairi mas'alatin saking tanpa njaluk-njaluk wala istihqaqan dan tanpa ngehai. Sakha, apakah itu sakha? Di sini sakha diartikan badlul mali min ghairi mas'alah. Menyedekahkan harta, menyerahkan harta kepada orang lain min ghairi mas'alah, tanpa didahului oleh masalah, meminta-minta atau permintaan, walastihqaqin, dan yang diberi memang tidak berhak. Artinya dia tidak wajib untuk mendapatkan pemberian dia. Ini namanya sakha. Oleh karena itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya mengenai sakha, apakah itu sakha? Maka beliau menjawab, menyerahkan harta tanpa didahului masalah, permintaan. Adapun pemberian setelah permintaan itu bukan sakha tapi haya. Tahu, malu. Jadi artinya kita memberi, meluangkan, menyisihkan harta kita untuk orang lain tanpa orang itu meminta terlebih dahulu kepada kita, dan juga tanpa dia berkewajiban untuk menerima pemberian kita tadi. Wa huwa lan utawi sakha iku fadilatun, keutamaan, mustahsanatun kang den wilang bagus, wa khoslatun lan pakarti mahmudatun kang den puji, lima karana barang fihi kang ana ing dalam sakha, kang tetep ana ing dalam sakha bayane minattibatil qulubi, bayane persambungan pira-pira ati, wastima'iha lan kumpuli qulub, faya'dhum maka dadi gedhe, dadi agung apa lintifau ngalap manfaat, wa ya'ummu lan dadi rata apa lirtifaq apa gawe kewelasan. Waqad kana mengko teman-teman ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
iku yu'ti maringi sapa Kanjeng Nabi ata aman ing paparingi wong la yakhsha kang ora wedi sapa man al faqra ing fakir. Sakha ini, dermawan ini adalah fadilah mustahsanah wa khaslah mahmudah. Dia adalah suatu akhlak, suatu karakter seorang yang terpuji. Lima fihi min irtibatil qulub. Kenapa? Karena di dalam sakha ini ada ikatan hati. Jadi dengan sakha ini maka kita bisa membuat orang lain ini terikat hatinya dengan kita, wastima'iha faya'dhumul intifa'u wa ya'ummul irtifaq, sehingga manfaat ini kemudian menjadi banyak, menjadi besar, wa ya'ummul irtifaq, dan juga kasih sayang itu menjadi merata. Rasulullah SAW pernah dikisah diriwayatkan yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Beliau itu pernah memberikan pemberian orang yang tidak takut fakir. Jadi kisahnya itu dahulu itu Rasul pernah mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak dari peperangan Hunain. Kemudian ada orang kafir yang kemudian datang kepada beliau, dan orang itu terheran-heran melihat begitu banyaknya harta yang dimiliki oleh Rasulullah dari peperangan itu. Maka kemudian orang kafirnya meminta kepada Rasul, ya Rasul, ya Muhammad, betapa banyak harta yang kamu miliki. Maka kemudian Rasul bersabda, ya sudah, ambil. Kalau kamu suka, ambil. Orang ini masih tidak percaya. Saya ambil, ya ambil. Kalau kamu suka, silahkan ambil. Maka kemudian orang ini mengambil harta yang Kanjeng Nabi, kemudian kembali kepada kaumnya seraya mengatakan, masuklah Islam, masuklah Islam. Karena Nabi ini ternyata adalah orang yang baik, yang sangat dermawan. Dia memberikan pemberian orang yang la yakhshal faqr, orang yang tidak takut fakir. Oleh karena itu diriwayatkan dalam hadis bahwasanya bagaimana sih sedekah yang paling bagus itu? Ya ternyata yang disebut oleh Kanjeng Nabi, sedekah yang paling utama, yang paling bagus, yang paling baik itu adalah menyedekahkan harta di saat kita takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Di saat kita sedang takut fakir dan berharap kaya, ya, dan dalam keadaan syahih, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan begitu ingin untuk bisa mempertahankan harta itu, begitu ingin untuk bisa memperbanyak hartanya. Itu. Jadi bukan orang yang sudah mau mati, orang sudah sakit, sedangkan hartanya sudah akan menjadi milik ahli warisnya, barulah kemudian dia bersedekah. Bukan itu sakho. Tapi adalah orang yang menyedekahkan hartanya, sedangkan dia itu dalam keadaan mengharapkan kaya dan takut fakir. Tapi kemudian dia menyedekahkan hartanya atau aman la yakhshal faqr. Jadi dia dalam hatinya ada takut fakir, ada berharap kaya, akan tetapi ternyata dia menyedekahkan seperti sedekahnya orang yang tidak takut fakir. Jadi dia takut fakir, tapi pemberiannya itu seperti pemberian orang yang tidak takut fakir. Itu yang hebat. Baik. Oleh karena itu, dikisahkan juga di dalam riwayat yang lain bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW paling banyak bersedekah itu di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan
seperti karihil mursalah. Jadi pemberiannya itu sangat banyak, ya. Beliau begitu dermawan sampai diumpamakan oleh para sahabat seperti rih al-mursalah, angin yang berhembus. Angin yang berhembus. Jadi saking banyaknya pemberian Rasul, tidak terhingga. Wafil hadithi, jadi aku tetap dalam hadis utawi riwayat qala Jibril. Maknane qala dawu Jibril sapa malaikat Jibril ing dawu qala Allah taala. Qala dawu Allah sapa Allah taala ing dawu hadza dinun irtadaituhu li nafsi la yuslihuhu illa sakha'u husnul khuluq. Hadza utawi kala Islam dinun iku agama irtadaitu kang ridhone ingsun hu ing din nafsi krana zat ingsun la yuslihu ora bagusaken hu ing din illa sakha'u angin apa loman husnul khuluq lan baguse pekerti fa akrimu mongko muliaken sira kabeh hu ing din bihima kelawan sakha'u husnul khuluq mastata'tum dalam selagi kuasa sira kabeh. Dalam hadis disebutkan bahwa malaikat Jibril berkata, Allah berfirman, "Hadza dinun irtadaituhu nafsi." Ini adalah agama yang aku ridhai, la yuslihu illa sakha'u husnul khuluq. Tidaklah memperbagus terhadap agama itu kecuali sakha, dermawan, wa husnul khuluqi, dan bagusnya budi pekerti. Fa akrimuhu bihima. Maka muliakanlah agama tadi dengan keduanya. Jadi perindahlah agama itu dengan keduanya, sakha wa husnul khuluq, mastata'tum, semampu kalian, sesuai kadar kemampuan kalian. Baik. Tapi kemudian sakha ini ada yang perlu diperhatikan, bahwa sakha ini ya harus diimbangi dengan zuhud. Nah, karena itu disebutkan wasakha yang paling bagus, sakha dermawan yang paling bagus, yang paling mulia itu adalah dengan zuhud. Karena itu diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau tahu kenapa aku jadikan kau sebagai khalil, sebagai orang pilihan, sebagai kekasih?" Dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Apa? Mengapa? Apa sebabnya?" Allah kemudian berfirman, karena dua hal. Karena kamu itu senang memberi dan tidak suka menerima, tidak suka mengambil. Di sakha itu ya, yang sakha yang terbaik adalah yang diimbangi dengan zuhud, tidak berharap apa-apa, tidak berharap pemberian, tidak berharap balasan dari orang lain. At-tawadhu utawi kiku randap asar huwa utawi tawadhu iku khafdul janahi, ngasorakan suwiwi, wa ilanatul janibilan ngelemasakan lambung, min ghairi khissatin, saking tanpa ya keasoran, wala madallatin ora keinoan, wal maqsudulan utawi kang den karepaken minhu saking tawadhu iku ya'ta'u kulli dhi haqqin, maringi saben-saben wong kang anduweni hak kahu ing hak kulli dhi haq. Fala yarfa'u mongko ora ndukuraken, ora ngangkat sapa wong wadi'an ing wong asor andarajati saking darajati wadi', wala yunzilun ora mudunaken sapa wong syarifan ing wong mulya an maqamihi saking panggonane, saking derajati syarif. Wa huwa lan utawi tawadhu iku min asbabir rif'ati, iku saking pira-pira sebab rif'ah, kemuliaan, keluhuran pangkat, wa dawa'i syarafi, lan pira-pira kang nyebabaken syaraf kemuliaan. Qala dawan Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu man tawadha'a lillah rafa'ah, man utawi sabane wong tawadha'a iku kang rendhap asor sapa man lillahi karena Allah, ya rafa'a mongko ngangkat sapa Allahu ing man. Tawadhu, apa itu tawadhu? Khafdul janah wa ilanatul janib. Khafdul janah wa ilanatul janib. Jadi merendahkan sayap. Maksudnya apa? Ya, tawadhu inilah kebalikan daripada sombong.
ya burung itu ketika terbang lalu hendak untuk turun, maka dia akan merendahkan sayapnya. Oleh karena itu, khafdul janah ini dijadikan sebagai majas ya daripada tawadhu. Jadi artinya seorang itu kalau sombong artinya dia terbang ke atas, meninggi. Ya. Ketika orang itu merendah, ketika orang itu kemudian tidak sombong ya berarti dia telah merendahkan sayapnya, turun ke bawah. Wa ilanatul janib, dan bersikap lunak, tidak keras, tapi bersikap baik, lemah lembut kepada orang lain, mudah memaafkan. Oleh karena itu disebutkan oleh sebagian ulama, sebagian hukama ya bahwa jadilah kita seperti rembulan yang mana tinggi di langit ya, yang mana terlihat ada di pantulan air, refleksi air kan, tapi sejatinya tempatnya tinggi ada di langit. Jadilah seperti bintang-bintang yang mana tampak di permukaan air kan, tapi sejatinya tinggi ada di langit. Janganlah menjadi seperti asap yang mana terbang ke atas, terbang ke langit, tapi itu adalah hal yang wadhi, hal yang rendah dan bukanlah sesuatu yang indah, bahkan tidak dipedulikan oleh orang lain. Min ghairi, ini catatannya, min ghairi khissatin wala madhallah. Tawadhu itu bukan berarti menurunkan, merendahkan diri, bukan, tapi merendahkan hati. Jadi tawadhu itu bukan berarti kita merendahkan derajat atau merendahkan martabat diri, bukan. Itu namanya kehinaan, keliru. Jadi jangan sampai kita merendahkan martabat kita, bukan, tapi merendahkan ya. Tapi khafdul janah itu tidak sampai membuat kita itu ada di khissah, pangkat yang rendah, dan madhallah, yaitu kehinaan. Yang dimaksud dari tawadhu min ghairi khissah wala madhallah itu adalah dengan kita memberikan hak semua orang. Artinya janganlah kita kemudian merendah tawadhu ya kepada orang yang sombong, kepada orang yang mengejek atau merendahkan kita, tidak menghargai kita. Jangan. Tapi kita harus bersikap gagah, harus bersikap takabbur. Oleh karena itu fala yarfa'u wadi'an an darajatihi wa la yunzilu syarifan am maqamih. Orang yang rendahan ya jangan kemudian kita muliakan seakan-akan dia adalah orang yang mulia. Orang yang mulia ya jangan kita perlakukan seakan-akan adalah orang yang rendahan. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad bahwasanya tawadhu itu ya memang tidak di semua tempat. Di sebagian tempat kita perlu untuk tampil takabbur, tampil sombong. Pada siapa? Seperti kepada aghnia. Seperti juga kepada semisal para orang-orang yang zalim. Tidak boleh kita tawadhu kepada mereka. Itu namanya merendahkan diri, bukan tawadhu, yang mana tawadhu itu rendah hati. Tapi beliau memberi catatan, yang dimaksud harus takabur di sini hanya takabur di tampilan saja, di zahirnya saja, bukan di hati. Adapun di hati ya tetap harus tawadhu. Oleh karena itu disebut rendah hati. Di hati tetap harus tawadhu di segala keadaan. Artinya merasa bahwa dirinya itu lemah, merasa dirinya itu tidak bernilai apa-apa, merasa dirinya adalah orang paling jelek, merasa dirinya adalah orang paling banyak aib daripada yang lain. Harus ada itu.
Akan tapi tampilan, yang kita membahas tampilan. Jadi tampilannya ya jangan kemudian kita menunduk, hormat misal kepada orang yang tidak layak untuk kita hormati, orang wadhi, orang rendahan, ya jangan. Nah, ya, kira-kira bisa dipahami ini di sini bahwa jadi maksud di sini tampilan. Jadi tampilannya itu ya harus gagah. Tidak boleh merendah di hadapan orang yang memang wadhi, rendahan, jangan kita muliakan. Jangan kita kemudian bersikap seakan-akan kita lebih jelek daripada orang yang kita hormati. Lebih seakan-akan kita ini adalah hina di hadapan orang yang wadhi tadi itu. Jangan. Tapi kalau di hati kita harus senantiasa tawadhu. Ya, sekali lagi ini demi menjaga kehormatan daripada agama kita. Ya, masa orang Islam kemudian tawadhu kepada orang fasik, semisal tawadhu kepada orang kafir misal, itu kan menurunkan terhadap martabat daripada agama ini. Jadi ya sekadarnya saja. Sekadarnya saja. Wa huwa min asbabir rif'ah wa dawa'i syaraf. Dan tawadhu ini adalah sebab-sebab daripada keluhuran pangkat dan juga kemuliaan. Nabi SAW bersabda, "Man tawadha'a lillah rafa'ah." Barang siapa tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Izzatun nafs, utawi kiku mulyani ati. Ya utawi izzatun nafs iku sifatun, sifat biha kelawan sifat iki ya ja'alun dati akan al-insan so menungso nafsu ing wak dhewe insan fi manazil rif'ati, ing dalam pira-pira pangkati keluhuran wal ihtirami lan kemuliaan. Wa sababuha lan utawi sebab izzatun nafs iku ma'rifatul insani oleh ngweruhine menungso qadra nafsi ing kira-kirane atau ing kadare ing derajate pangkati awak dhewe insan. Wa thamratuha lan utawi wa izzatun nafs iku at-tajammulu, iku gawe pepaes. Di sebagian nuskha ada at-tahammulu. Ya, at-tahammulu berarti nanggung. Kalau tahammul as-sabru lan sabar ala makarihid dahri ngatasi pira-pira kang den sengiti saking mangsa. Atarku idharil ihtiyaji lan ninggal mertela akan butuh wa ta'dhimun nasi lan ngagungake menungso lahu maring insan wa ihsanullahi lan gawe bagus Allah ilaihi maring insan. Qala dawu sapa Allah taala ing dawu lillahi al-izzatu wa izzatu wa li rasulih wa lil mu'minin wa lillahi lan iku tetep katu Allah al-izzatu tawi kemuliaan wa li rasulih lan katu utusane Allah walil mu'minina lan katuhi biro-biro kang iman. Wa qala lan dawu sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu rahimallahu mar'an arafa qadar nafsih. Rahimah mugi-mugi maringi rahmat Allah sapa Allah imra'an ing awa-awaan arafa kang weruh sapa imra' qadar nafsih ing kira-kirane ing kadare ing pangkate awak dhewe imra'. Baik, izzatun nafs. Apakah itu izzatun nafs? Izzatun nafs ini adalah perasaan tidak mau direndahkan. Jadi perasaan tidak mau direndahkan. Dan karena itu disebutkan sifatun biha ya ja'alul insana ay ja'al insan nafsahu fi manazil rif'ah wal ihtiram. Suatu sifat karakter seseorang yang dapat menjadikannya berada di pangkat yang tinggi. Kenapa? Dengan izzatun nafs dia itu akan menjadi berani. Ya, akan menjadi berani dan enggan untuk kemudian dikalahkan, enggan untuk kemudian ada di posisi yang terbawah. Apa sebab dari izzatun nafs? Ma'rifatul insani qadra nafsih. Ketika seorang itu mengetahui terhadap kadar dari dirinya, ya, pangkat daripada dirinya, maka dia akan ada izzatun nafs. Buahnya apa dari izzatun nafs? At-tajammul atau at-tahammul was-sabru ala makarihid dahr. Kalau tajammul ya berarti dia akan
menghias dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Was-sabr ala makarihid dahr, dan dia akan sabar menghadapi segala rintangan. Artinya rintangan apapun tidak akan membuat dia mundur, malah akan membuat dia terus maju. Wa tarku idharil ihtiyaj wa tarku idharil ihtiyaj, dan meninggalkan untuk tampak butuh. Wa ta'dhimun nasi lahu, dan orang-orang akan memuliakan dan mengagungkan dia. Wa ihsanullah ilaihi, dan Allah akan memberikan anugerahnya kepada dia, akan berbuat baik kepada dia. Allah berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Jadi dia merasa ada izzah yang harus dia jaga, ada gengsi lah yang harus dia jaga. Gengsi ini ya juga penting, asalkan melihat dalam hal apa. Kalau dalam hal membela agama, wah ini sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Saya orang muslim, mana rela saya ini lebih kalah daripada orang kafir misalnya. Saya ini orang santri, seorang santri, masa rela kalah dengan pemuda atau orang lain yang bukan santri. Jadi izzatun nafas ini penting untuk kemudian menjadi motivasi. Waqala lan dawu sopan Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu rahimallahu mar'an arafa qadra nafsih. Nabi bersabda, Allah akan merahmati orang yang mengerti terhadap kadar dirinya. Orang kalau ngerti kepada kadar dirinya, maka dia akan ada izzatun nafs. Maka tadi disebutkan sababuha ma'rifatul insani qadra nafsih. Orang yang kenal tak ngerti kepada kadar dirinya, ya, kepada status dirinya, maka dia akan enggan, kemudian akan terus mempertahankan statusnya. Tidak rela dia kemudian sebagai muslim kalah dari yang non muslim, santri kalah dari yang non santri. Nah, karena itulah tadi 3 sifat sakha, tawadu, dan izzatun nafas yang mana penting untuk dimiliki. Dan lagi izzatun nafas ini bukan sombong, ya. Izzatun nafas ini bukan takabur. Takabur itu tercela. Tapi izzatun nafas ini bagus, dan ini sifat yang mulia. Bedanya apa? Izzatun nafas ini tanpa merendahkan orang lain. Izzatun nafas itu tanpa merendahkan orang lain. Sedangkan takabur itu batorul haq wa ghamtun nas. Jadi menolak perkara hak wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Izzatun nafas tidak ada yang namanya meremehkan orang lain. Dia hanya ingin izzah dirinya ini terjaga. Ya baik, saya kira itu saja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Baik, sampai ketemu di episode yang berikutnya. Kalau ada saran, kritik, atau koreksi, silakan sampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.